Monggo Mbah diceritakan Mbah, sudah berapa kali juara, terus pernah ikut perlombaan di mana saja, monggo Mbah. Kalau untuk jumlah pasti juara ya, yang jelas sih prestasi dari Kanjeng sendiri masih statusnya di lingkup ataupun di kelas Lakber lah. Di Lakber khususnya di wilayah Banyumas ini. Lakber tapi selangkah musuhnya ya Mbah. Bahkan yang saya dengar ini Nun Sewu pernah dulu istilahnya perang bintang, dan si Kanjeng ini ya walaupun istilahnya pernah istilahnya cuman menduduki juara 2 gitu kan, juga istilahnya kalau diambil secara keseluruhan untuk perang bintang kan dia tetap posisinya mungkin lebih unggul dibandingkan yang lain-lain gitu ya, bukan berarti yang lain lebih jelek. Saat itu mungkin performa Kanjeng lebih siap untuk dilombakan gitu kan Mbah. Jadi istilahnya saya yakin pasti ada sesuatu yang katakanlah bisa dibagi nih buat sedulur-sedulur. Walaupun jenengan tadi menyampaikan bahwa biasa-biasa saja Mas, maksudnya boleh memelihara atau boleh ngerawat atau boleh ngerumah, katakanlah seperti itu. Kalau tadi disampaikan bahwa hanya untuk kelas lokal Mas, Lakber di wilayah Banyumas dan sekitarnya saja, katakanlah seperti itu. Nah pertanyaan saya Mbah, ketika itu disampaikan oleh panjenengan, lah Mas lokal saja lah ini Lakber Banyumasan gitu, kan pada akhirnya membuat penasaran sedulur-sedulur dari wilayah luar Korwil Banyumas. Bahkan Nun Sewu yang saya dengar ini, ya nanti saya konfirmasi juga ini. Pernah ada satu rombongan dari salah satu sedulur Korwil tetangga gitu yang berbondong-bondong untuk melihat Kanjeng secara langsung, bahkan untuk bisa istilahnya mengalih rawat Kanjeng gitu kan. Betul apa mboten itu Mbah? Sempat ada cerita seperti itu. Betul ya. Terus untuk kelas yang tadi saya sampaikan bahwa Kanjeng ini kalau untuk di kelas bintang walaupun pernah jadi cuman juara 2 katakanlah, tapi kalau diambil garis besar umpamanya ping 10 perang bintang ya mung kalah sepisan rok, B tetep si juara loro. Itu benar juga apa mboten Mbak? Ya betul. Oh, okay. Berarti kan Nun Sewu, ini saya perlu menanyakan ini biar tidak jadi pitenah gitu loh kan. Daripada caranya wong Banyumas maning ngomong adul jere kula ngendean, kan saya mendingan langsung bertanya kepada panjenengan sebagai istilahnya ingkang memelihara Kanjeng dari istilahnya awal mendapatkan itu. Nah terus begini Mbah, ini terkait hal yang umum lah ya Mbah. Saya tidak yakin kalau Kanjeng tidak punya cerita lain. Ya ini terkait masalah Nun Sewu, kalau dikatakan perkutut misteri atau bagian daripada esoterisnya gitu. Karena di awal tadi panjenengan merasa cinta pada pandangan pertama, melihat Kanjeng, lalu terletak di hati. Sudah jelas-jelas tahu juga burung minus, tapi tetap ngeyel boy. Nekat lah ya. Iya istilahnya gitu kan. Nekat dan yakin. Ya, itu saya yakin pasti nanti mburi keri ini mesti ada cerita esoterisnya atau cerita misterinya. Ya ini saya tidak bermaksud bahwa mengkait-kaitkan gitu, tapi biasanya ada cerita. Seperti Nun Sewu, burungnya beliau Mbah Darso dengan Sipon itu juga kan akhirnya juga ada cerita esoterisnya atau misterinya. Nah khusus untuk Kanjeng sendiri, monggo Mbah diceritakan kalau memang ada cerita esoterisnya atau Nun Sewu jenengan punya pengalaman yang istilahnya menarik terkait esoteris atau misteri dengan Kanjeng, bisa dibagi atau diceritakan Mbah. Monggo Mbah. Kalau saya pribadi sih mungkin cerita apa namanya misteri ataupun ngimbeni ataupun ngimbeni warna-warna ataupun apa sih enggak, cuman satu top itu bisa buat petanda kalau saya bilang petanda sesuatu hal kalau untuk khususnya di Kanjeng itu burung masuk burung jinak sama siapa saja itu nggak takut itu. Tidak hanya kepada panjenengan saja ya, tapi kepada semua orang ya. Siapapun. Cuma satu tak saya memang pesan baik apa sama istri. Kadang saat saya pas lagi di luar atau saya ya sering lah pesan ke istri.
itu coba mbok pokoknya apa untuk menandakan ada hal-hal yang dalam tanda kutip aneh ataupun mungkin apa ya Nyalawadi lah nek carane wong Jawa lah gitu. Cara wong Jawa masih itu nyalawadi itu petandanya bukan dia manggung tapi ngelubruk burungnya ngelubruk ataupun tiba-tiba kan ngelubruk. Oh, gelabagan gitu lah nggih, Mbah. Oh, ngaten nggih. Contohnya Mbah sesuatu tanda yang nyalawadi, contohnya yang pernah nun sewu panjenengan atau istri alami itu contohnya nun sewu Mbah, pertanda seperti apa gitu. Kalau saya mengalami itu sudah beberapa kali gitu. Ada pernah beberapa kali itu waktu itu sekitar tahun berapa ya saya dapat kanjeng kan 2018 itu awal saya dapat lah itu tiba-tiba ya itu pagi waktu itu menjelang subuh ya saya bangun dari tempat itu saya ke kamar mandi saya kebetulan kamar di belakang dan burung itu kan tertaruh memang di sebelah belakang posisi sana dekat pesawat pas ruang terbuka kok tiba-tiba begitu saya bangun mau keluar dari kamar ke kamar mandi burung saya kaget ada apa gitu saya cuma itu dong ada apa ya saya masih belum nyendak itu waktu itu posisi saya baru bangun tidur yang masih istilah apa ya kaget lah kok bro ya saya biasa aja ya. Begitu saya keluar dari kamar mandi ternyata jalan yang saya lewati itu tahu ada ular melingkar burung masih melabrak terus tiba-tiba melabrak terus ya terus begitu turun dia tidak nangkring tapi posisi di bawah sambil ngeliatin aja seolah-olah ini memberitahu itu mengarahkan ke bawah terus gitu tumben ya burung biasanya jam segini ini jam manggung banget burung awal pagi ini biasanya udah manggung kok kemelupuk ya ada apa kebetulan lantai saya di belakang nanti bisa mungkin sambil melihat ke belakang tempatnya kanjeng saya tempatkan saya kasih keramik mobil batu alam kan nggak terlalu jelas oh ternyata ada ular jalan yang tadi saya lewat kebetulan nggak terinjak berarti nun sewu pada saat jenengan ngelewatin itu juga ya ini disadari tidak disadari jenengan itu sudah ngasih tanda sebetulnya kan sudah ngasih tanda tapi jenengan tidak tahu gitu ya atau bahkan tidak melihat di situ ada ular atau mungkin tahu. Saya juga langsung lihatnya langsung ke sana kok tumben ya kemelupuk saya lihat atas nggak ada apa-apa nah begitu saya keluar dari kamar mandi tahu-tahu itu udah posisi burung sudah turun di tangkringan sambil ya seolah-olah seperti menunjukkan awas ada bahaya gitu ya ada ular di situ ya terus itu pertama awal saya dapat itu wah berarti ini bisa buat tanda makanya kenapa saya waktu itu langsung mengatakan dia menandakan udukan anggungan tapi dari sifat dalam artian kebiasaannya dia kebiasaan dia itu burung sangat jinak sama siapa saja pun jinak tapi kok tiba-tiba lubruk ini dengan berarti kalau dikatakan dia masuknya ke ciri laku lah ya Mbah bukan ciri matinya tapi ciri laku ya Mbah ciri laku kalau ini bisa dikatakan masuk ke katurangan ya katurangan ciri laku bukan ciri mati berarti memang dari beberapa sedulur-sedulur yang mengalami juga panjenengan juga kebetulan mengalami juga dengan kanjeng ya kalau yang istilahnya kejadian lain Mbah mungkin ada juga mungkin katakanlah nun sewu ini bukan cerita bahwa burung ini adalah burung tua saja gitu ya kan ada burung muda juga yang istilahnya mentalnya bagus tapi begitu dideketin mungkin sama kanjeng terus jadi mungkek atau jadi tidak berani mengeluarkan suara jadi seolah-olah burung yang istilahnya padahal itu nun sewu burung lebih lama tadinya dipelihara oleh panjenengan sing tadine gacor dor manggungnya juga orang mandek-mandek begitu nun sewu
disandingkan dengan si Kanjeng ini atau dijejerkan walaupun istilahnya tidak terlalu dekat, terus mungkek atau suaranya juga tidak keluar istilahnya sampai pol gitu. Pernah ngalami apa mboten, Mbah? Alhamdulillah sering sekali. Oh, iya. Berarti kan Kembali lagi nggih, monggo Mbah. cerita Nggih. tentang Kanjeng ya. Nggih. Saya memang setelah mendapatkan Kanjeng, Nggih. kebetulan di Gantang waktu itu ya alhamdulillah sering hoki, Nggih, sering gitu. juara. Sampai saya pribadi pun agak sedikit rikuh nih. Nggih. Intinya gitulah. Iya. Rikuh dengan teman-teman ataupun sedulur-sedulur yang lain. Wah sekali saya Wah, Kanjeng melu ya wis pasti jelas juara terus ki. Iya. Iya. Bahasa guyonannya gitu gitu. iya bahasa guyonannya Nggih, seperti itu. nggih. Saya kan mencoba untuk ya wis lah saya apa namanya tercari istilah jargon yang lain. Nggih. Ini nggak terganggu. Nggih. Sempat saya dapat burung bocoran dan sebagainya. Begitu dibawa rumah jadi nggak gacor. Itu prosesnya pun lama sekali. Untuk gacor lagi itu prosesnya lama Lama Itu sekali. berbulan-bulan. Jadi kalau bisa dikatakan orang umum lah gitu ya. Iya. Gitu. Pokoknya setiap saya dapat burung gacoran baru, pokoknya kayak Kanjeng sendiri manggung itu tanpa henti, siang malam. Di tempat tadinya jenengan mantau itu wis Wah, luar biasa lah. 11-12 lah bahasanya ya 11-12 sama si Kanjeng ya. Iya. Tapi begitu disandingkan sama Kanjeng di satu rumah di Sama sini. sekali enggak. Saya pun kalau untuk waktu itu perawatan ataupun penjemuran lah Iya. intinya, penjemuran tiap hari memang saya lakukan. Nggih. Sampai saya bedakan wilayah. Nggih. Kebetulan tempat saya di pojokan, Nggih. ada yang posisi depan rumah, Iya. ada yang di belakang Di rumah. belakang rumah. Tapi masih tetap juga seperti itu, Mbak. Ya kalau posisi dipisahkan dengan Iya. Kanjeng, ini mending mau bunyi Ya, intinya. berani mengeluarkan suaranya gitu. Walaupun istilahnya mungkin tidak segacor gitu Tidak ya. sekacor seperti waktu Sebelumnya, awal. gitu. Cuma ya mending lah ada peningkatan ya, Nggih. semakin dirawat itu meningkat. Nggih. Itu gitu, bahkan sampai saya agak sedikit kurang sabar ya, kadang-kadang belum gacor lagi. Wah wis lah golek sing liyane yang tadinya rencana mau buat gacoran akhirnya tak jual. Terjual ke baik ke teman ataupun mungkin orang lain Nggih. gitu. Ternyata dirawat orang lain gacor. Kembali ke performa awal di mana Bahkan, dia memang gacor ya. Iya, saya pernah memiliki pengalaman ya diomong unik, ya unik. Nggih. Diomong apa ya? Kadung gela juga gitu. Iya. Suatu saat saya pernah ambil burung gacor sekali. Nggih. Sampai rumah sama sekali nggak gacor, nggak bunyi sampai kurang lebihnya 1 bulan lebih lah. Sampai saya terjual dan terantar juga. Begitu buka kerobong sandal di lokasi Yang membeli gacor sekali. Saya bertamu di lokasi tersebut sampai 2 jam non-stop bunyi. Saya tak pikir lagi, aduh asem ya. Ngerti orang tak dol semene. carane wong Banyumas maning delek-delek tadi ini. Saya pun lah. Gela gitu ya Mas ya. Iya. Loh, tapi wong pada kenyataannya nun sewu pada saat itu dipelihara oleh panjenengan Enggak gacor malah sama tidak sekali. cocok. Iya, Gitu. Bahasanya kan seperti itu ya. Saya paling ya buat menghibur diri ya intinya. Ora cocok karo aku Iya, ya tapi ora gitu ya. cocok sama aku. Iya betul. Tapi tak pikirin orang cocok selama ini dene aku melihara perkutut saya ambil gacoran dan sebagainya kok jadi nggak gacor. Iya. Tapi kok saking seringnya. Ini kan cerita bahwa Kanjeng disandingkan burung yang lain sudah gacor jadi tidak gacor, Mbak. Kalau cerita sebaliknya ada nggak, Mbak? Ini maksudnya yang seperti ini. Punya temen bahasanya dulu juga sama beli umpamanya gitu, atau orang lain, terus sama dia macet gitu. Tapi begitu terus dipelihara sama panjenengan atau disandingkan dengan Kanjeng, malah justru jadi sebaliknya. Saya yakin pasti ada cerita juga itu, Mbak. Monggo, Mbak, dibagi, Mbak, ceritanya. Iya. Pernah juga Iya. itu ada
ada apa kejadian ini belum lama lah, kurang lebihnya berapa bulan yang lalu ya, hampir 1 tahun sih. Itu salah satu burung punya teman kebetulan sama-sama di ranting perkasa, punya Om Agung gitu, beli gacoran sama dipelihara sama Om Agung sendiri. Nggak gacor 1 minggu, waktu itu sempat minta dijualkan kembali lewat saya. Om memerintah saya untuk menjualkan lagi. Om kita tuh nggak jual donangan ini lah, sing apa manuk sing apa baru 1 minggu yang lalu gitu. Loh kenapa sih orang gacor? Tahu-tahu dibawa ke sini, dan aku bilang di sini justru nyetel sekali dengan kanjeng. Matching dengan kanjeng. Dan itu baru pertama kali saya alami apa kejadian semacam itu. Baru pertama kali. Biasanya manuk gacor dijadikan satu dengan kanjeng jadi mungkek. Ini jenengan ngalami kebalikannya. Burung dibeli sebelumnya oleh yang pihak awal gacor, dibeli teman panjenengan tidak gacor, tapi begitu dibawa ke tempat panjenengan di sini disandingkan dengan gacor malah jadi gacor banget. Matching sekali. Saya pun aneh itu burung tersebut aneh. Sebenarnya kalau dilihat dari burung apa yang punya Om Agung itu, tidak dari ciri mati nggak ada. Nonton ya. Nggak ada. Istilahnya masuk ke turangan. Itu nggak ada. Burung biasa. Iya. Tapi ternyata malah justru istilahnya matching ya dengan kanjeng ya. Apa namanya? Pokoknya mungkin suatu saat lah nanti kalau di siang hari, terutama di pagi hari lah, kalau pas posisi jemur itu saut-sautan ya Mbak. Mungkin suatu saat nanti saya kirimkan video. Siap Mbak Reno Njeng. Ditunggu ini nanti biar bisa kita upload juga Mbak. 2 burung ini ya, berarti yang nun sewu dari Om Agung ini sekarang berarti dipelihara panjenengan ya? Iya, saya masih dipelihara panjenengan ya, sebagai tandemnya si kanjeng ya. Nah itu apa? Ya bisa dikatakan ini katanya punya Om Agung. Saya hanya sebatas apa? Memelihara. Memelihara. Oke, sedulur-sedulur, semakin menarik ini. Sang soyo ndalu, sang soyo buket, sang soyo anget. Seruput dulu kopinya Mbak. Masih? Masih, alhamdulillah. Ini Mbak, sekarang mungkin juga yang ditunggu-tunggu sedulur-sedulur ini. Kan pasti ada yang penasaran. Janjane wujudnya koyo satu gitu ya. Setelah nanti wujudnya koyo apa, katakanlah si kanjeng ini, yang kedua kan pasti bertanya-tanya, walaupun sudah pernah ini serombongan sedulur tetangga Korwil pernah mampir ke sini untuk mirsani kanjeng gitu ya. Sampai di titik ini, sampai saat inilah ini cerita kanjeng dari 2018 sampai jenengan. Kan carane wong ngomong kan ya sudah cukup lah memelihara kanjeng. Nun sewu bahasanya seperti itu nggih, Mbak. Pernah terbesit tidak, Mbak? Atau memang nun sewu pernah ditawar orang tidak? Lalu yang terakhir, apakah memang pernah ada terbesit pikiran dari panjenengan untuk melepas kanjeng, alih rawat lah atau mahar atau apapun itu namanya lah bahasanya, karena masing-masing orang kan punya bahasa sendiri, Mbak, punya acuan sendiri dan kepercayaan sendiri-sendiri. Kalau nuwun sewu, saya mengambil contoh dari Mbah Darso terkait sipon ini. Kalau mungkin nanti suatu saat ada ketemu orang yang menurut beliau pas, terletak di hati, beliau akan lepas, katakanlah seperti itu. Ini bukan terkait masalah jumlah nominal angkanya dibeli fantastis atau tidak gitu, tapi lebih kepada rasa kan gitu, Mbak. Nah, kembali lagi ke kanjeng, apakah pernah terbersit, Mbak? Apakah juga pernah ada pikiran atau justru malah sebaliknya bahasanya wis pokokane
sampai titik darah penghabisan bahasanya tetap ora mbok arep dimingi-mingi kayak ngapa katakanlah ora, atau malah justru sebetulnya sudah pernah ada cerita itu. Jadi ya nun sewu sudah pernah ditawar orang, pengen dirawat orang atau bagaimana, monggo Pak diceritakan Pak. Kalau tentang apa namanya mau dialih rawat ataupun apa, ya banyak sih. Asik Ya, ini berarti apa kan namanya semakin kebuka ini. mencoba untuk apa namanya menawar lah intinya itu ya, melakukan penawaran dan sebagainya. Itu ya banyak juga, banyak lah intinya banyak. Tapi kalau untuk saya pribadi sih untuk mengalih rawat ataupun menjualnya tidak ada keinginan, 1% pun bahkan. Jadi Sama sekali tidak ada keinginan untuk melepas lah intinya itu. berarti intinya memang Kanjeng pengen dipelihara sama panjenengan sampai istilahnya nanti saatnya memang sudah selesai gitu ya. Betul. Pokoknya tak insya Allah ya saya rawat lah sampai apa? Ya intinya saya rawat lah sebisa mungkin. Ya memang lagi-lagi ya ini bukan apa-apa terus cerita wong Jawa gitu. Mungkin kan pada akhirnya saya kalau boleh mengatakan kan sama seperti pecinta perkutut yang lain juga. Mesti itu jimat. Nah, maksudnya jimat ini kan bukan maksudnya maksudnya siji sing dirumat sebagai istilahnya kesayangan gitu kan atau kelangenan gitu. Jadi memang ditegaskan lagi nih sedulur-sedulur bahwa beliau Mbah Reno sampai detik ini istilahnya itu mohon maaf belum terbersit pikiran 1% pun atau mungkin 0,01% lah ya Mbah. Iya. Gitu ya untuk melepas lah ya, istilahnya untuk melepas gitu. Gak ada keinginan sama sekali. Ya, tapi mungkin ketika terus ada sedulur jajal lah seperti apa sih burungnya, terus jajal lah umpamane suatu saat saya punya burung seperti ini, gue treatment burung gue gitu, mungkin lain ceritanya ya Mbah, mungkin lain ceritanya ya gitu. Jadi kan ya mungkin kadang-kadang orang sudah ada yang pernah mendengar tapi juga tidak tahu kontaknya panjenengan atau tidak mengerti informasi ini, punya keinginan kan sekarang sudah terjawab Mbah gitu. Daripada si nun sewu upamane piana ge upamane sekang Cilacap teka maringene aduh gitu. Wah ora lah jajal lah tak tembung lah mbok sapa ngerti gitu ya. Ya sebaiknya hal itu diurungkan saja ya Pak. Iya. Diurungkan saja lah. Tetap apa ya ini. Tadi jimate panjenengan lah ya. Siji sing di rumah gitu ya. Betul Mbak. Siap. Sebenarnya ada 2 burung lah intinya saya yang tidak mungkin dilepas ya Mbak. lepas. Karena memang semuanya mungkin punya cerita gitu. Ada gitu. Kalau satunya lagi nun sewu Mbak, ini dimiliki panjenengan sesudah Kanjeng atau sebelum Kanjeng? Sebelum Kanjeng. Oh sebelum Kanjeng malah ya. Oh jadi jenengan sebetulnya juga nun sewu bahasane sudah punya punden dulu sebelum Kanjeng ya sebetulnya ya. Tapi nun sewu Mbak untuk performanya apakah juga mirip-mirip Kanjeng atau justru malah nun sewu? Kan ini cerita lagi-lagi ke Katuranggan. Semakin burung itu kelihatan ciri matinya atau Katuranggannya biasanya kan jarang manggung katanya seperti itu. Saya memang kebetulan punya terkait masalah burung yang Katuranggan. Tapi memang saya tidak pernah Mbak maksudnya membeli burung yang sudah Katuranggan, tidak. Karena pada akhirnya saya mempercayai Katuranggan itu bukan kita yang milih tapi burung yang memilih kita atau menyesuaikan dari kita. Makanya Katuranggan tidak hanya ciri mati, ciri laku, lalu ciri bunyi juga. Kalau saya pribadi ada bahasa ciri alam, tapi ya bagaimana cara kita merawatnya? Mulane jarene wong Jawa, dia kan maling-maling dadi wong Jawa boleh ngomong. Kenapa kudu dijenengi perkutut? Genah perilakune kon sing patut. Itu kan dudu perilaku manu kan perilaku sing ngingu, anu gitu, perilaku sing nguri-uri, perilaku yang memelihara, perilaku yang merawat katakanlah seperti itu. Baik Mbah, jadi sudah jelas kan terkait masalah si Kanjeng ini tidak akan dialih rawat. Oh iya Mbah, untuk yang satunya namanya siapa Mbah burungnya Mbah? Ya ini. Oh, tegas ya Mbah.
dia yang sebagai maskot di Perkasa gitu. Betul. Oh, gitu. Jadi sedulur ini tadi pada saat beliau Mbah Reno mengambil logo gambar dari Perkasa, saya menyampaikan bahwa ada burung ini yang ternyata burung tersebut itu namanya Tegas, dan itu adalah juga salah satu kelangenan beliau Mbah Reno. Dan kebetulan burung ini juga sebagai maskotnya daripada Perkasa nih Mbah. Iya, ranting Perkasa. Ranting Perkasa. Ini nun sewu sama panjenengan udah dirawat berapa tahun? Ini berarti kurang lebihnya sih dapat burung ini memang solusinya lokal ternak nih. Oh, lokal ternak. Lokal ternak ini bukan lokal alam. Lokal alam. Iya. Lokal alam murni kan. Iya. Dari awalnya ini memang asli burung ternakan Iya. dari Jawa Timur. Oh, gitu. Dari Mojokerto. Oh, Mojokerto. Dibeli tahun berapa sama panjenengan, Pak? Waktu itu saya dapat burung ini sekitar tahun 2016-an. 2016 ya. Kurang lebihnya 2016. Berarti 2 Dan tahun. ini sempat ada kejadian unik juga. Nah, monggo Mbak diceritakan Mbak. Asik ini Mbak. Kejadian unik yaitu waktu Garnas di Solo. Di bawah ya Mbak? Di bawah. Ini waktu Garnas di Solo di bawah, cuma kebetulan saya tidak bisa di Garnas Solo. Dititipin sedulur-sedulur Banyumas Betul. ya. Sedulur-sedulur waktu itu saya titip sama tim rombongan teman-teman Perkasa. Waktu itu Mbak Sandra, Mbak Roni yang berangkat gitu. Mbak Sandra, Mbak Roni, terus Mbak Dirman sama Mbak Om Agung itu. Saya titip. Waktu itu kan gantangan Garnas yang di Solo itu tahun 2000 berapa berarti? 2021 gitu, kalau nggak salah bulan Oktober waktu itu. 2021. Akhir Oktober. 31 Oktober. Seingat saya 31 Oktober. Dibawa sama rombongan. Pulang tanggal 1, kebetulan punya Mbak Sandra juara nasional itu keterima ini. Hari Senin pagi sampai sini kan jam 3 sore. Oh dini hari. Dini hari ya. 3 dini hari mau nurunkan kan di kotak semua kan. Nurunkan kandang, tiba-tiba di kotak nggak ada burung. Di kotaknya Tegas ini. Saya ulangi ya Pak, ini nun sewu, saya sedikit Wisman dan Lola ini loading lama ini nun sewu ini. Nggak ada burung, posisi itu nggak ada burung. Saat diturunkan dari mobil, kotak yang tadinya ditaruh untuk nyimpen si Tegas ini, begitu diturunkan, dibuka kotaknya mau dipindah ke sangkar, Tegas ini nggak ada di kotak itu. Dan kemudian ya kan dicari-cari kan otomatis. Kan dicari yang dititip kan di depan udah saya sedang sih kebingungan mesti nih ya. Dapur yang bikinin kopi apa segala macam gitu. Bisa kayak gimana ini? Sampai kok nggak ada ya? Hilang ini bisa hilang. Sampai loh bener kalau mana? Kue mana? Nggak ada. Ya udahlah. Sama saya waktu itu sudah saya ikhlaskan. Intinya saya ikhlaskan. Dong nggak usah. Dipikir lah ya. Nggak usah dipikir. Nanti pancen memang kalau jodohnya saya itu kan kembali ya. Dan alhamdulillah terbukti 18 hari setelah hilang kembali. Nah cerita kembalinya itu gimana Mbak? Terus nuwun sewu, kok jenengan yakin bahwa burung itu adalah Tegas? Gimana ceritanya itu Mbak? Ini kebetulan burung ada ciri mati. Ada ciri mati dan bisa dikatakan sekarang ini burung yang paling lama saya pelihara. Jadi atene-atene gitu ya. Ciri-cirinya ada. Kebetulan ini kan ciri selain di kaki, walaupun yang lokal ternak ya. Kanan kiri kaki nyambung semua, silang-silang semua. Itu satu. Keduanya, dulu ini burung pernah kena penyakit
dulu waktu masih PAUD Nggih. saya pelihara. Nggih. Ini burung saya kebetulan Nggih. dapat ini burung ini kondisi minus, Oh. burung sakit, Nggih. kena apa penyakit apa itu ya yang kayak snot atau apa ya? Abuh nopo gimana Mbak? Apa Betul. kutilan apa gimana? Iya, kayak kutil, Nggih. kutil itu Nggih. di pangkal paru. Nggih. Akhirnya sampai sekarang Bekas. jadi ciri mati. Itu jadi seolah-olah paru lubang hidungnya Nggih. seperti 4. Soalnya bolong posisi. Iya. Itu udah nggak bisa itu. Nggih. Berarti seolah-olah dilihat lubang hidungnya 4 dan istilahnya kakinya nun saya bukan rajek besi berarti Mbak. Bukan. Apa Mbak ya? Masuk ke Rojowono. Oh Rojowono nggih berarti nggih. Berarti full ya Mbak ya dari bawah sampai ke atas nggih. Lah terus nun sewu ketemunya di mana? Apa pulang sendiri? Apa nasi jujugaken? Apa nasi gimana Mbak itu ceritanya? Nah ceritanya itu kalau burung ini saya temukan justru waktu itu di Mersi. Di Mersi Iya. sudah dipelihara orang atau Itu awal mulanya ya sempat dipelihara orang, Iya. terus akhirnya diantar ke sama-sama satu di komunitas Iya. di satu paguyuban nggih? itu. Terus saya ngeliat burungnya ini pasti tegas. Soalnya udah dilihat aja kayak gini udah kelihatan. Ini burung juga termasuk burung Cina. Nggih. Sama siapa saja. Cina nggih Mbak. Ini pun Cina. Bahkan di pukul-pukul kandungan ataupun apa sama Anteng lah ya. Gemblabak Nggih. di Bahkan malah mungkin ngelawan ya judulnya ya. Ngelawan, iya. Nggih. Nah, saya hafal sekali Nggih. matinya semacam itu. Nggih. Saya yakin tegas dan saya telusur ternyata iya benar. Ini burung posisi lepas di Mersi. Loh, kenapa bisa di Mersi? Nggih. Itu posisi waktu itu kan rombongan ada yang pakai bis, ada yang pakai mobil Kendaraan pribadi, nggih. Nah, kebetulan salah satu yang ikut di mobil itu turun di Mersi. Mungkin buka bagasi, Nggih. berhubung kotaknya Terbuka gitu ya atau akhirnya- tidak tertutup sempurna nggih. iya, Nggih. mungkin burung itu terbang. Dan bilangnya informasinya ini Nggih. burung sampai masuk ke rumah. Begitu ya maksudnya yang dapat itu tadinya ya. Masuk di rumah. Iya. Tadinya waktu di Mersi berarti Nun Sewu dipeliharanya bukan oleh sedulur umpamanya MGR atau sedulur babat atau mboten nggih orang umum nggih. Iya, orang umum. Akhirnya disampaikan lah. Ada yang tahu gitu ya Iya. bahwa kayaknya ciri-cirinya kok Iya. seperti itu Mbah gitu ya kan jenengan gitu ya. Terus jenengan parani ke sana Betul. ternyata memang fix betul ya, Betul. tegas gitu ya. Saya waktu itu datengin ketemuan di tempatnya Mbah Yono. Nggih, Mbah nggih. Yono apa? Babat. Bukan. Oh, Mbah Yono MGR. Iya. Nggih. Ketemuan di situ menyampaikan yang apa? Yang Ngerawat nggih. ini lah. Nggih, oh nggih. 18 hari kurang lebihnya saya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makanya saya begitu itu saya ngabarin soalnya yang waktu itu tak titipkan kan saya titip sama apa itu teman-teman perkasa kan merasa bersalah sekali Iya, lah betul intinya. betul nggak enak lah ya Mbak Riku Iya, lah ya ini caranya ya. udah jadi maskotnya kok hilang gitu. Iya. Sama saya terus kalau saya dipikir nang baik Iya. nggak pancen isi judulnya sih oh bagaimana Untung kok ya ujule wis nang daerah dewek gitu ya. Orang terus kebablasan mobilnya apa bisa maring Cilacap iku lho Mbak. padahal Terus kecekelang nyong iki. padahal itu burung ya ini apa buka bagasi mobil dan sebagainya itu udah berkali-kali ya masih rezeki lah. Iya Masih rezekinya. betul ya. Iya, seperti itu. Berarti mungkin pas nang kanan-kanan dilalah wis aneng bae nang kono lah ya begitu terus anam dan buka. itu sampai masuk ke rumah kok. Iya. Tapi emang iya betul Mbak. Maksudnya saya juga punya pengalaman belum lama ini. Saya burung itu
dipelihara tadinya dari kakak itu memang dari istilahnya kalau wong Cilacap ngomong ki wulu dom lah. Dari piyik, betul-betul piyik ya. Dipelihara 3 bulan sama kakak dilalah gacor. Laki perempuan, Mbak. Karena kakak ipar ini juga tidak terlalu suka, bukan tidak terlalu suka, saat itu sudah ngingu burung perkutut Bangkok. Terus saya sudah mulai memelihara burung perkutut lokal lagi, akhirnya suruh dipelihara saya, laki perempuan gitu. Dan ya alhamdulillah karena memang betul-betul ini tadinya ngunduh di lokal alam, tapi dari kecil, dari piyik akhirnya masih bisa dipasang gelang, Mbak. Jadi laki perempuan masih bisa dipasang gelang. Dan alhamdulillah memang kerjanya alhamdulillah. Sekarang judulnya ya sudah dijimatku gitu. Bahkan sampai istilahnya istri pun istilahnya sangat sayang gitu lah, sangat sayang. Nah, nggak lama itu saya pindah di sangkar yang lebih bagus karena memang itu adalah kelangenan saya yang pertama katakanlah dilalah mboten kebenaran. Jadi pada saat pemasangan paku mungkin di temboknya itu pakunya terlalu pendek. Nah, terakhir memang betul saya itu karena temboknya kan copotannya di bawah, Mbak. Mungkin ketarik jadi agak turun gitu kan ya. Mungkin burung kekuatannya nggak seberapa, tapi kalau dia terus pencolotan munggah mudun kan juga pasti lama-lama turun. Wah itu ngebrol, Mbak. Kebetulan hari itu saya seharian itu nggak di rumah. Begitu pulang ke rumah pun saya tidak memperhatikan. Nah, cuman begitu saya ngobrol-ngobrol sama sedulur perkutut juga yang ada di rumah, saya batin gitu, Neng. Orang moni sih ya gitu. Tapi saya pikir isora apa-apa lah gitu. Begitu terus sedulur-sedulur pada pulang, saya mau masukin, baru saya tahu. Wah, wis saya lemes sampai saya istilahnya nun saya bahasanya mah teriak sama istri saya. Kok priwe sih, istri saya juga sempat istilahnya kecewa gitu. Kok bisa kayak gitu dan lain sebagainya katakanlah. Aku meneng bae ya, delek-delek tok sudah. Ya, aku membuatnya moga-moga sih rezeki lah. Sehari 2 hari, Mbak, kejadian lucu. Saya lagi duduk biasa sambil istilahnya ngedit video saya untuk diupload gitu kan. Sore itu sekitar jam pinter ya, jam 3:30. Waktu burung itu masuk, Mbak, ke rumah. Ya aku alhamdulillah masih rezeki. Ya itulah, Mbak, jadi paman jenengan punya cerita seperti ini juga saya bahasannya punya cerita juga yang bisa sedikit dibagikan. Berarti kan lagi-lagi saya mau menyampaikan itulah uniknya burung perkutut. Salah satunya burung perkutut lokal ya, istilahnya seperti itu. Baik, Mbah, luar biasa sekali untuk cerita malam hari ini. Dan istilahnya banyak hal yang bisa panjenengan bagikan untuk kami pecinta perkutut, khususnya pecinta channel Perkutut Peksi Kelangenan. Harapan saya ke depannya moga-moga dikasih kesempatan lagi nih sama panjenengan untuk bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi terkait masalah bagaimana cara merawat. Kan juga nuwun sewu, ada hal yang ini nanti kalau saya tanyakan lagi mungkin jenengan malah nggak istirahat ini tidurnya gitu kan. Karena untuk next episode, Mbak, gitu kan. Nun sewu rencana mungkin nanti ini kan berarti hari Rabu ya, Pak, sudah dini hari ya kan. Kamis napa nggih malah ya. Oh ya, Kamis betul ya. Kamis nggih. Jadi nanti mungkin apa malam Minggu atau nanti malam Minggu, kayaknya Minggu kan kita kandangan. Oh iya betul nih. Jadi mungkin ini ya. Nanti saya ya pokoknya intinya ngobrol lagi ke sini karena kan saya setahu saya panjenengan juga salah satu apa ya juri ya, Mbak. Nah, ini nanti kita ngobrol-ngobrol terkait seni suara burung. Tidak hanya bagaimana cara berhitung, kan mungkin nun sewu walaupun istilahnya bisa dikatakan ini pakem atau apa segala macam katakanlah, tidak semua juga sedulur-seduluran, Pak. Gitu kan tadi kan sudah sempat dibahas gitu, Mas, off the record kita kan gitu. Kayak saya juga sama aja lah, masih belajar. Jadi kan ya nun sewu, apa yang panjenengan sudah ketahui, panjenengan sudah istilahnya pelajari selama ini kan juga
mungkin nantinya bisa dibagikan untuk sedulur-sedulur yang lain, apalagi yang mungkin terus punya keinginan juga pengen jadi juri. Katakan wong jenengan kan bisa dikatakan di sini berarti nopo nggih, salah satu istilahnya juri perujukan buat teman-teman juri yang lain gitu. Lalu saya panjenengan mungkin bisa dikatakan kan senior juri lah Mbah gitu kan. Ada teman-teman junior walaupun tidak ada junior senior lah gitu kan, tapi mungkin Mbah aku pengen belajar lah cara juri sing bener lah kepriwe kan manu kan suaranya kabeh pada, tapi kan jenengan mungkin ngasih kelulu oh seperti ini gitu. Nah ini nanti kita bahas di sesi berikutnya atau next episode Mbah, dimana panjenengan punya waktu luang istilahnya setelah acara gantangan di Kendong Mas gitu, terus punya waktu luang juga yang tidak mengganggu aktivitas utama panjenengan. Sekali lagi matur nuwun Mbah Rino untuk obrolannya malam hari ini. Sing buket mbleketaket sih. Sang saya dalu, sang saya anget dan sang saya buket gitu. Matur nuwun ya Mbah untuk acara Teng Cerit malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan dan juga terima kasih untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmunya. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa melanjutkan obrolan kita. Matur nuwun Mbah. Sugeng dalu. Sugeng dalu juga untuk sedulur-sedulur pecinta perkutut Peksi Klangenan atau channel perkutut Peksi Klangenan. Jangan lupa nggih sedulur, like-nya, komennya serta subscribe-nya. Salam Kungmania, salam sedulur sing nyemedulur, merga peksi dadi nyawiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi